Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 di sini akan melakukan asistensi tugas tahap 4, yaitu pekerjaan struktur. Yang pertama yang akan menjelaskan adalah saya, Ilham Al-Mahdi, dengan NIM 15 065 18 024. Ya. Yang pertama, saya akan melihatkan WBS pada pekerjaan tahap 4 ini. Pada pekerjaan tahap 4 ini adalah pekerjaan struktur, di mana pada pekerjaan struktur ini terdapat 5 pekerjaan. Yang pertama adalah pekerjaan SLUF, kemudian pekerjaan kolom, pekerjaan balok, pekerjaan sopi-sopi, dan yang terakhir pekerjaan atap. Pada pekerjaan SLUF, kolom, balok, dan sopi-sopi terdapat 4 pekerjaan bagian, yaitu pekerjaan pembesian D10, pekerjaan pembesian D8, pekerjaan backcasting, dan pekerjaan pengecoran. Selanjutnya kita menghitung volume pada pekerjaan struktur. Yang pertama adalah pekerjaan SLUF. Di sini terdapat denah SLUF, kemudian terdapat detail SLUF. Total panjang SLUF adalah 48,95 meter. Kemudian ada pekerjaan pembesian diameter 10 yang digunakan untuk tulangan utama pada SLUF. Pada pekerjaan pembesian diameter 10 ini dihitung juga waste material, yaitu 5%, sehingga panjang SLUF ditambah dengan waste material adalah 51,4 meter. Kemudian total panjang D10 telah dikali dengan 4 batang, yaitu 205,59 meter, sehingga berat besi untuk diameter 10 adalah 126,69 kg. Selanjutnya pekerjaan pembesian D8 yang digunakan itu untuk sengkang pada SLUF. Panjang tekuk sengkang yaitu 6 cm, sehingga di sini panjang satu sengkang telah dihitung menjadi 76 cm. Jarak sengkang adalah 15 cm. Kemudian nanti sengkang akan dikurang dengan faktor pengurang kolom. Di sini dihitung menjadi 2,55 meter, hingga jumlah sengkang adalah panjang SLUF dikurang dengan faktor pengurang kolom dibagi dengan jarak sengkang, hingga mendapat jumlah SLUF yaitu 309 buah. Total panjang sengkang keseluruhan menjadi 235,1 meter. Kemudian berat besi untuk sengkang yaitu 92,72 kg. Selanjutnya adalah pekerjaan backcasting SLUF. Di sini backcasting yaitu terdapat di dua sisi SLUF, kanan dan kirinya. Total panjang backcasting telah dikurang dengan pertemuan T dan L adalah 92,05 meter, dan volume backcasting SLUF menjadi 18,42 meter persegi. Selanjutnya pekerjaan pengecoran SLUF. Pengecoran SLUF adalah lebar dikali tinggi dikali total panjang SLUF, sehingga menjadi 1,47 meter kubik. Selanjutnya ke pekerjaan kolom. Pada pekerjaan kolom di sini juga terdapat pekerjaan pembesian D10. Di sini ada denah kolomnya. Kemudian di sini ada detail dari gambar kolom. Pada proyek ini jumlah kolomnya adalah 17 buah dengan tinggi kolom 3 meter, lebarnya 0,15 meter, panjangnya juga 0,15 meter. Dan di sini juga dihitung waste materialnya sebesar 5%, sehingga total panjang tulangan D10 setelah ditambah dengan waste material, kemudian dikali jumlah kolom dan dikali 4 batang, itu menjadi 214,2 meter. Sehingga kebutuhan besi tulangan D10 yaitu 132 kg. Kemudian lanjut ke pekerjaan pembesian D8 kolom untuk sengkang, panjang tekuknya 6 cm, sehingga panjang satu sengkang yaitu 66 cm, jaraknya 15 cm. Di sini tinggi bersih kolomnya yaitu 2,6 meter, sehingga total sengkang satu kolom ya tinggi bersih kolom dibagi dengan jarak sengkang, sehingga total sengkang satu kolom menjadi 17 buah. Total sengkang keseluruhan yaitu 295 buah. Dan panjang sengkang keseluruhan itu 194,48 meter. Sehingga kebutuhan besi D8-nya yaitu 76,7 kg. Selanjutnya ke pekerjaan backcasting kolom. Pada pekerjaan backcasting kolom ini terdapat 4 sisi yang ditutupi. Untuk perhitungan backcasting kolom akan dikurangi dengan tinggi balok dan SLUF.
Sehingga backcasting satu kolom itu sama dengan tinggi bersih kolom kali lebar kolom dikali 4, mendapatkan hasil 1,56 meter persegi. Sehingga total backcasting kolom yaitu 26,52 meter persegi. Selanjutnya ke pekerjaan pengacoran kolom. Di sini panjang kolom 0,15 meter, lebar kolom 0,15 meter juga. Tinggi bersih kolomnya adalah 2,6 meter, sehingga volume coran, maaf, di sini adalah kolom, adalah 1 meter kubik. Selanjutnya ke pekerjaan balok. Di sini terdapat denah balok dan detail balok. Balok sini mempunyai ukuran tingginya 20 cm dan lebarnya 15 cm. Sehingga total panjang balok di sini adalah 48,95 meter. Di sini juga terdapat pembesian D10 sebagai tulangan utama yang ditambah dengan waste material 5%. Satu balok terdapat 4 batang tulangan, sehingga panjang balok di sini adalah 51,4 meter. Total panjang tulangan D10 menjadi 205,59 meter. Sehingga berat besi D10-nya itu menjadi 126,69 kg. Lanjut ke pekerjaan pembesian D8 untuk sengkang pada balok. Panjang tekuk sengkang yaitu 6 cm, jarak sengkang 15 cm, panjang satu sengkang menjadi 76 cm. Kemudian akan dikurangi juga nanti dikurang faktor pengurang kolom yaitu sepanjang 2,55 meter, hingga jumlah sengkang menjadi 309 buah. Total panjang sengkang keseluruhan yaitu panjang satu sengkang dikali jumlah sengkang, sehingga menghasilkan panjangnya 235,1 meter. Sehingga untuk berat besi diameter 8 92,72 kg. Lanjut ke pekerjaan backcasting balok. Backcasting balok ini terdapat dua sisi yang ditutupi backcasting, yaitu sisi sampingnya. Lebar kolom 15 cm dan jumlah pertemuan L ada 6 buah, pertemuan T 9 buah. Hingga total panjang backcasting yaitu panjang sleeve kedua sisi dikurang dengan pertemuan T dan pertemuan L hingga menjadi 92,05 meter. Di sini volume backcasting baloknya adalah total panjang backcasting dikali tinggi balok hingga menjadi 18,42 meter persegi. Selanjutnya pekerjaan pengacoran balok. Total panjang balok adalah 48,95 meter, kemudian lebar balok 0,15 meter dan tinggi balok 0,2 meter. Sehingga volume coran di sini balok adalah 1,47 meter kubik. Selanjutnya ada pekerjaan sopi-sopi. Ini adalah gambar dari denah pekerjaan sopi-sopi, di mana terdapat satu kolom dan dua balok miring, dan sopi-sopi juga terdapat di kedua sisi bangunan. Di sini terdapat detail balok dan kolom pada sopi-sopi, di mana baloknya memiliki tinggi 15 cm dan lebarnya 12 cm, dan baloknya memiliki panjang 15 cm dan lebarnya 15 cm juga. Untuk pekerjaan pembesian D10-nya di sini terdapat waste material juga yaitu 5%, sehingga panjang diameter spoolnya 26,58 meter dan panjang waste material adalah 1,33 meter, sehingga total panjangnya menjadi 27,91 meter. Dan untuk berat besi D10-nya di sini menjadi 17,2 kg. Selanjutnya pekerjaan pemisahan untuk sengkang, untuk kolom dan balok. Sengkang untuk kolom di sini panjangnya yaitu menjadi 66 cm, hingga jumlah sengkang dalam dua kolom terdapat 32 buah, dan panjang seluruh sengkang menjadi 21,12 meter, sehingga berat besi 8 sengkang untuk kolom yaitu 8,33 kg. Selanjutnya sengkang untuk balok, panjang satu sengkangnya 60 cm, jumlah sengkangnya menjadi 144 buah, kemudian panjang seluruh sengkang menjadi 86,4 meter, dan berat besi D8 balok adalah 34,07 kg, sehingga total berat besi D8 untuk kolom dan balok adalah 42,4 kg. Selanjutnya pekerjaan backcasting sopi-sopi. Yang pertama ada backcasting kolom. Di sini jumlah backcasting kolom menjadi 2,96 meter persegi. Selanjutnya backcasting balok. Di sini jumlahnya 6,49 meter persegi. Sehingga total backcasting untuk sopi-sopi yaitu kolom dan balok adalah 9,46 meter persegi. Selanjutnya pekerjaan pengecoran sopi-sopi.
Jumlah baloknya ada 4. Volume core kolom pertama ada pengecoran kolom. Di sini volume pengecoran kolom adalah tinggi kolom dikali lebar kolom, kemudian dikali panjang kolom, dan jumlah kolomnya adalah 2, sehingga volume core kolom menjadi 0,11 meter kubik, dan volume core balok di sini adalah tinggi balok dikali lebar balok, kali panjang balok, kali jumlah balok. Di sini menjadi 0,39 meter kubik, sehingga total volume core sopi-sopi untuk kolom dan balok adalah 0,5 meter kubik. Selanjutnya ke pekerjaan atap. Atap di sini adalah atap jenis plana dengan sudut kemiringan 30 derajat, dan rangka atap adalah baja ringan. Panjang atap di sini sudah ditambah dengan overstack yaitu 1 meter untuk depan dan belakang, hingga volumenya dihitung adalah luas permukaan atap dibagi dengan cos 30 derajat, hingga volumenya adalah 83,14 meter persegi. Selanjutnya adalah perhitungan analisis harga satuannya. Yang pertama adalah pekerjaan 1 kg untuk pembiasan D10 ulir. Di sini mendapatkan total harga menjadi 11.692,08. Kemudian pekerjaan 1 kg untuk pembiasan D8 polos, yaitu di sini menjadi total harganya yaitu Rp10.447,41. Kemudian di sini ada pekerjaan 1 meter backcasting untuk backcasting sleeve, kolom, dan balok. Di sini mendapat total harga menjadi Rp226.235,99. Selanjutnya ada pekerjaan 1 meter persegi kolom, 1 meter kubik pengecoran. Di sini mendapatkan total harga yaitu Rp1.124.038,95. Kemudian ada pekerjaan 1 meter persegi atap. Di sini mendapatkan total harga menjadi Rp409.325,14. Hingga untuk POQ-nya, untuk pekerjaan seluruh struktur adalah Rp63.370.849,41. Sekian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Ya, bisa lanjut ke anggota kelompok berikutnya. Langsung share screen. Ya, Desi suaranya belum ini di unmute masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Sulistiorini dengan NIM 15065188037 akan mempresentasikan pekerjaan struktur pada proyek rumah klaster Green Ariana Karawaci. Di sini ada WBS-nya. Yaitu yang pertama ada pekerjaan slope 15/20 dari pekerjaan backcasting sampai pengecoran. Lalu ada pekerjaan kolom 15/15 dari pekerjaan pembesian kolom sampai pengecoran juga. Lalu ada ring balok 15/20 dari pembesian sampai pengecoran juga. Lalu ada sopi-sopi 15/20 dari pembesian sampai pengecoran juga. Lalu selanjutnya yang terakhir ada pekerjaan rangka atap. Lanjut ke subbab volume pekerjaan struktur. Yang pertama itu ada pekerjaan slope. Di sini ada denah slope 5/20 untuk proyek perumahan cluster green Ariana Karawaci. Di sini ada detailnya. Yang dipakai yaitu tulangan pokoknya D10 sama sengkangnya D8. Untuk panjang slope itu sama dengan panjang pondasi yang seperti dihitung sebelumnya, yaitu 40,20. Di sini ada berat D10 7,4, di sini ada berat D8 4,74, lalu di sini juga ada waste material dan selimut betonnya 2 cm. Yang pertama yaitu mencari besi tulangan pokok D10.
Untuk tulangan pokoknya yaitu 4 dikali panjang slope-nya itu 40,20 hasilnya 160,80 meter. Lalu ada waste material, hasilnya 8,04 meter. Lalu total akhir tulangan pokoknya yaitu panjang ditambah waste materialnya 168,84 meter. Lalu ada jumlah tulangan pokoknya yaitu ada 15 batang. Jadi volume beratnya itu 15 batang dikali tulangan pokoknya, yaitu jadi ada 111 kg. Lalu untuk besi sengkang D8, panjang satu buah sengkang itu 1 meter. Dengan rumus 11 tambah 16 ini buat dimensinya dikurang selimut beton. Lalu ada total kebutuhan sengkangnya yaitu 168 buah, total panjang sengkangnya itu 180 meter. Lalu untuk kebutuhan batang besinya itu dibutuhkan 15 batang. Lalu untuk volume berat sengkang totalnya itu berat D8 dikali 15 batang yaitu 72 kg. Lalu ada pekerjaan backcasting slope 15/20. Diketahui panjangnya itu sama, yaitu 40,20 meter. Lalu ada tinggi slope-nya itu ada 0,2 meter. Lalu volume backcasting-nya yaitu panjang dikali tinggi dikali 2 untuk 2 permukaan, yaitu 16,08 meter persegi. Lalu ada pekerjaan pengecoran slope 15/2. Di sini menggunakan beton ready mix mutu K300, satuannya meter kubik. Lalu diketahui panjangnya itu 4,20, lebarnya 0,15, tingginya 0,2. Jadi volume pengecorannya yaitu P kali T kali L sama dengan 1,21 meter kubik. Lalu ada pekerjaan kolom dimensi 15/15. Yang pertama ada pembesian kolom. Di sini ada dena kolomnya. Lalu di sini ada detail kolom 15/15-nya. Sama menggunakan tulangan pokok D10 dan sengkang D8. Lanjut, diketahuinya juga sama, yaitu panjangnya juga sama, panjang kolomnya itu sama dengan 4, lanjut, lalu ada berat D10 sama 7,4, ada berat D8 juga 4,74, lalu di sini ada tinggi kolomnya yaitu 3,21 meter. Lalu juga ada waste material 5%. Yang pertama, base tulangannya itu dicari tulangan pokoknya, hasilnya 12,84, waste material 0,64, total akhir tulangan pokoknya itu ada 14 meter, lalu jumlah batang yang dipakai itu ada 2 batang. Jadi volume beratnya itu 15 kg untuk tulangan D10-nya. Karena kolomnya itu ada 18 kolom, berarti volume berat total tulangan pokoknya itu total akhir tulangan pokoknya itu 14 meter dikali 18 kolom, hasilnya 25 meter, lalu jumlah batangnya 21, jadi 21 dikali 7,4, hasilnya 156 kg untuk 18 kolom. Lalu ada besi sengkang, panjang satu buah sengkangnya sama 1 meter, lalu ada total kebutuhan sengkangnya 22 buah, lalu total panjang sengkangnya itu ada 22 meter, total kebutuhan batang besinya itu ada 2 batang, lalu ada volume berat sengkangnya itu 10 kg. Jadi untuk sengkang D8 untuk 18 kolom itu totalnya ada 157 kg. Lanjut ada pekerjaan backcasting kolom 15/15. Di sini ada lebar kolomnya 0,5, tinggi kolomnya 3,21. Volume backcastingnya yaitu tinggi dikali lebar ditambah 0,02 dikali 4 atau 4 permukaan, yaitu ada 2,18 meter persegi. Jadi volume backcasting untuk 18 kolom yaitu ada 39,29 meter persegi. Lalu ada pekerjaan pengecoran kolom 15/15. Diketahui panjangnya itu 0,15, lebarnya juga 0,15. Tinggi kolomnya itu ada 3,21. Jadi volume pengecoran untuk V1-nya itu ada 0,07 meter kubik. Lalu untuk volume pengecoran untuk 18 kolom yaitu ada 0,30 meter kubik. Lanjut ada pekerjaan ring balok, ada pekerjaan pembesian balok. Di sini ada dena ring baloknya. Ya, lalu di sini juga ada detail ring baloknya. Sama menggunakan D10 dan D8. Lalu yang pertama yaitu mencari besi tulangan pokok D10-nya. Di sini tulangan pokoknya itu jumlahnya ada 169 meter.
ada waste materialnya juga 8,45 meter. Jadi total akhirnya itu waste material ditambah panjang tulangan pokoknya ada 178 meter. Jumlah batang yang dipakai ada 15 batang. Jadi total beratnya itu ada 117 kg. Lalu ada sengkang D8 masih sama, panjangnya itu 1 meter, kebutuhan sengkangnya 282 buah, total panjangnya itu 282 meter, lalu kebutuhan besinya itu ada 24 batang, jadi volume beratnya ada 114 kg untuk D8 sengkang kolom. Lanjut, ada pekerjaan backcasting balok, ring balok. Yang pertama itu diketahui panjang backcastingnya itu 42,25. Lalu ada tinggi ring baloknya 0,17. Lalu volume backcastingnya itu panjang dikali tinggi dikali 3, itu untuk 3 permukaan. Yaitu hasilnya 21,55 meter persegi. Lalu ada pengecoran ring balok 15/20, yaitu diketahui panjangnya sama 42,25, lebarnya 0,15, tingginya 0,2, volume pengecoran P kali L kali T sama dengan 1,27 meter kubik. Lalu ada pekerjaan sopi-sopi. Yang pertama ada pembesian. Di sini ada dengan sopi-sopinya. Tingginya 202 dan panjang miringnya itu 436 cm. Di sini juga memakai tulangan pokok D10 dan D8. Lanjut, yang pertama itu mencari besi tulangan D10 untuk sopi-sopi miringnya. Total pembesian sopi-sopi itu ada 20 meter, lalu waste materialnya 1 meter, total tulangan pokoknya itu 21 meter, jumlah batangnya itu ada 2 batang dibulatkan, lalu volume berat pembesiannya itu ada 15 kg untuk satu sopi-sopi. Kalau ada 4 berarti di sini sudah dihitung menjadi 52 kg. Lanjut ke volume sengkang D8 untuk sopi-sopi miring. Untuk panjang satu buah sengkangnya itu 1 meter, untuk total kebutuhan sengkangnya itu 30 meter, lalu ada total panjang sengkangnya itu sama, 30 meter juga. Untuk kebutuhan batang besinya itu ada 3 batang, jadi volume beratnya ada 15 kg. Jadi untuk keseluruhan sengkang sopi-sopi miring itu ada 4, jadi dikali 4 di sini. Jadi volume berat sengkangnya itu total ada 48 kg untuk sopi-sopi miring. Lalu mencari sopi-sopi tegaknya. Yang pertama untuk tulangan pokoknya D10 sama hingga akhirnya dapat volume berat pembesiannya untuk sopi-sopi tegaknya itu 15 kg. Lalu ada besi tulangan pokok juga untuk sopi tegak, untuk ada 2 jadinya dikali 2 yang tadi. Jadi hasilnya itu untuk sopi-sopi tegak ada 2 itu ada 22,2 kg beratnya. Lalu ada sopi-sopi tegak selanjutnya yaitu sama dicarinya panjang satu buah sengkangnya itu 1 meter, kebutuhan sengkangnya itu 15 meter, lalu total panjang sengkangnya itu 15 juga, total kebutuhannya ada 2 batang, lalu volumenya itu beratnya 10 kg. Lalu yang terakhir ada sengkang D8 untuk 2 sopi-sopi tegak. Di sini total panjang sengkang itu 30 meter, kebutuhan batang besinya 3 batang, lalu volume berat sengkangnya itu 15 kg. Jadi direkap semua untuk sopi-sopi miring itu ada 4, jadi hasilnya 51,8, sopi-sopi tegaknya itu untuk tulangan D10-nya itu ada 22,2, lalu di sini ada sopi miring untuk sengkang D8-nya itu 48, sopi-sopi tegaknya itu 15. Jadi totalnya untuk tulangan pokok ada 74 kg dan sengkangnya 63 kg. Lalu ada pekerjaan backcasting sopi-sopi. Jadi diketahui panjang sopi-sopinya itu 0,2 ditambah 0,02 sama dengan 0,22 meter, lebar sopi-sopinya itu 0,17, lalu ada tinggi sopi-sopinya 4,36 meter. Volume backcastingnya panjang dikali lebar ditambah tinggi dikali 2 untuk 2 permukaan. Lalu untuk 4 jadi volume backcasting totalnya sama ini PB dikali
LS tambah TS dikali 2. Hasilnya 13,6 meter persegi. Lalu ada volume Backcasting sopi-sopi tegak, yaitu sama, panjang sopi-sopinya itu 0,22, lebarnya itu 0,17, tingginya beda yaitu 2,12. Volumenya jadi totalnya ada 165 meter persegi. Jadi total untuk 4 V dan 2V itu adalah 16,91 meter persegi. Lalu ada pengecoran sopi-sopi. Diketahui panjang sopi-sopinya itu 0,2, lebarnya 0,15, tingginya 4,36 untuk yang miring. Lalu volume pengecorannya P dikali L dikali T sama dengan 0,13 meter kubik. Pengecorannya jadi totalnya ada 4, dikalikan 4, 0,52 meter kubik. Lalu untuk sopi-sopi tegaknya juga sama, tetapi tingginya beda. Jadi hasilnya volume pengecoran 0,06 dan untuk dikali 2 yaitu ada 0,13 meter kubik. Totalnya ada 0,65 meter kubik. Lalu ada pekerjaan yang terakhir, ada pekerjaan rangka atap. Ini dana atapnya. Lalu di sini ada detail rangka atapnya. Diketahui lebarnya itu di sini itu 6, panjangnya itu 5, yang panjang miring ini, banyak sisinya itu ada 2 buah. Lalu luasnya itu panjang atap dikali lebar bangunan arah X-nya ini 6. Jadi 30 meter persegi, jadi total volumenya ada 2 dikali 2, jadi 60 meter persegi. Lanjut ke AHS. AHS pekerjaan struktur. Di sini menggunakan untuk pembesian menggunakan pembesian 1 kg besi polos D10 dari Permen PU 2016, dan untuk pembesian pembesian D8 juga dari 2016 besi polos. Lalu untuk untuk seluk. Jadi untuk semua pembesian pekerjaan struktur itu menggunakan 2016, tetapi bedanya itu di pekerjaan backcastingnya itu sendiri-sendiri. Ada yang slope, untuk slope hasilnya 289, lalu untuk pekerjaan kolom juga beda, backcastingnya 461, lalu ada ring bulk juga beda 470, lalu yang terakhir ada sopi-sopi juga sama buat AHS. Sopi-sopi itu sama kayak buat kolom. Ya. Untuk pekerjaan rangka atap juga dari Permen PU 2016. Jadi hasil BOQ-nya itu ada untuk pekerjaan struktur totalnya adalah 77,818.985,16 juta. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ya, terima kasih Desi. Langsung ke anggota kelompok berikutnya. Ya baik, saya Noviani Masayu Aviana dengan NIM 15065180556. Di sini saya akan menjelaskan untuk pekerjaan struktur. Sebelumnya saya akan menjelaskan urutan pekerjaannya terlebih dahulu. Untuk struktur ini terdiri dari untuk pekerjaan struktur ini sendiri terdiri dari seluruh dengan 15/20, pekerjaan pembesian hingga pengecoran. Yang kedua adalah pekerjaan kolom, yaitu 15/15, sama pekerjaan pembesian hingga pengecoran. Untuk yang ketiga adalah ring bulk, 15/15, dari pembesian hingga pengecoran. Dan untuk di sini tambahannya adalah pekerjaan rangka atap baja. Untuk sopi-sopi tidak ada karena di atap saya berbentuk limas. Selanjutnya saya akan menjelaskan volume. Untuk volume struktur, yang pertama adalah slope. Di sini ada panjang vertikalnya dan horizontalnya. Di sini dihitung dan berjumlah untuk panjang sumbu as horizontal dan vertikalnya ditambah 210 meter lari. Diubah ke dalam kg dengan diameternya 10, maka jari-jarinya adalah 0,005 meter. Jadi 210 dikali luas penampangnya, yaitu dengan diameter 10 dengan dikali BJ besinya, sehingga 129,41 kg.
Untuk panjang sengkangnya di sini adalah 0,8 meter. Untuk jarak sengkangnya adalah 0,15 meter. Sehingga di sini dihitung untuk panjang horizontal dan vertikalnya 280 meter lari. Sehingga dikali seperti tadi volume untuk sengkangnya yaitu 280 dikali untuk luas penampangnya di sini adalah 10 diameter 10 juga, sehingga untuk luasnya adalah 172,543 kg. Sehingga untuk volume total besi sloop adalah tulangan utama ditambah sengkang ya sehingga 301,95 kg. Yang kedua adalah pekerjaan backisting sloop 1520. Di sini terdapat dua sisi dengan panjang sloopnya adalah 41 meter lari, sehingga 41 dikali dengan 2 dan 82. Selanjutnya untuk faktor pengurangan di sini pertemuan L pada kolom adalah berjumlah 8 untuk dua bagian sehingga 0,15 dikali 2 sehingga 0,3 meter. Jadi 0,3 dikali jumlah pertemuannya sehingga 2,4 meter. Untuk pertemuan T ada 8 juga sama. Jadi totalnya adalah 0,3 meter. Dan di sini sama 2,4 juga untuk total faktor pengurangannya jadi 5,76. Di sini volume backisting sloop yaitu jumlah kedua sisi dikurang total faktor pengurangan sehingga 15,24 meter persegi. Untuk pekerjaan pengecoran sloop di sini luas penampangnya yaitu 0,03 meter persegi. Sehingga volume beton sloop yaitu jumlah panjang sloop dikali luas penampang 41 dikali 0,03 sehingga 1,23 meter kubik. Untuk pekerjaan yang kedua adalah pekerjaan kolom 15-15. Pekerjaan backisting kolom yaitu dihitung dari jumlah kolomnya terlebih dahulu ada 16, jumlah tulangannya ada 4, tinggi kolomnya 3,5 meter, diameternya 10. Sehingga untuk jumlah kolomnya yaitu 16 kali 14. 14 adalah tinggi kolom dikali dengan luas penampangnya tadi. Sehingga 224 meter lari. Diubah menjadi kilogram dikali dengan BJ besinya sehingga 138,03 kg. Untuk sengkangnya adalah 70. Ada 70. Untuk jumlah kolomnya adalah 16. Tinggi kolomnya adalah 3,5 meter sehingga jarak sengkangnya adalah 0,15. Di sini dihitung yaitu 0,5. Di sini dihitung 0,525. Ini hasil dari jarak sengkangnya yaitu 0,035 dikali 70 sehingga 2,45 meter lari. Dan diubah menjadi kilogram sehingga 0,96624,08 kg. Sehingga untuk volume besi kolom yaitu tulangan plus sengkang sehingga 224,966,2408 kg. Untuk pekerjaan selanjutnya adalah backisting kolom. Lebar kolomnya 0,15, tinggi kolomnya adalah 3,5, sisi kolomnya adalah 4, jumlah kolomnya ada 16, sehingga lebar kali tinggi kali sisi kolomnya yaitu 2,1 meter persegi. Sehingga dikalikan dengan jumlahnya ada 16 kolom, 33,6 meter persegi. Ya. Udah ya. Baik, selanjutnya ini pekerjaan ring bulk, sama dihitung as horizontal dan as vertikalnya kembali. Selanjutnya, yaitu panjang horizontal dan vertikal ditambah sama 210 meter lari juga diubah menjadi kilogram, sehingga 129,40 kg. Untuk sengkangnya di sini adalah 0,70 meter. Untuk jarak antar sengkangnya yaitu 0,15 meter. Sehingga untuk as vertikal dan as horizontal untuk sengkangnya yaitu ditambah 245 meter lari untuk dijadikan kilogram sehingga 150,975. Untuk volume besi kolomnya sehingga tulangan utama ditambah sengkang yaitu 290,38 kg. Untuk pekerjaan backisting ring bulk yaitu backisting di ketiga sisi yaitu jumlah panjang sloopnya adalah panjang sloop tadi 41 meter lari sehingga dipasang di tiga sisi dikali 3 sehingga 123 meter lari dijadikan meter
meter persegi, yaitu 24,60. Untuk faktor pengurangnya di sini sama, pertemuan L ada 8, pertemuan T ada 8 juga, sehingga total pengurangannya yaitu 5,76 meter lari. Sehingga di sini volume backcasting ring bulk yaitu total jumlah ketiga ini dikurang dengan total faktor pengurangan yaitu 23,448 meter lari. Di sini pengecoran ring bulk yaitu B kali H yaitu 0,15 kali 0,15 hingga 0,025 meter persegi. Untuk jumlah panjang ring bulknya dikali dengan luas penampang. Sehingga 0,9225 meter kubik. Di sini pekerjaan rangka atap baja ringannya. Untuk luas atapnya panjangnya di sini adalah ini yang sudah ditandai warna biru, yaitu panjangnya 1,5 ditambah 6,5 ditambah 1,5 untuk overstack-nya. Dengan lebarnya yaitu 1,5 tambah 3 tambah 1,5. Sehingga total luasnya adalah 57 meter lari. Ini untuk volume rangka atap 1. Sehingga untuk luas dikalikan dengan cos, sehingga 49,362 meter persegi. Untuk pengurangan luas atapnya, yang tadi 1,5 dikali 2,5, sehingga 3,75. Untuk volume totalnya yaitu adalah 49. Jadi untuk luasnya yaitu 49,362 dikurang 3,2 sehingga 46,11 meter persegi. Untuk analisa harga satuannya di sini dipakai yaitu analisa harga satuan SNI 2017 dan 2018 dan Permen PU 2016. Untuk masing-masingnya yaitu di sini sudah tertera yaitu untuk di sini untuk pekerjaan kolom yaitu berjumlah 165,749,730. Untuk analisa harga satuan backcasting kolom yaitu di sini berjumlah 461,257,21. Untuk AHS pengecoran kolom yaitu 1.042,96. Untuk analisa harga satuan pembesian pada ring bulk yaitu berjumlah 165,749,730. Ini sebenarnya jumlah bukan jumlah bahan saja. Untuk selanjutnya yaitu AHS backcasting ring bulk yaitu berjumlah 470,257. Untuk AHS pengecoran ring bulk yaitu 1.042.996,27. Sehingga untuk rekapitulasinya yaitu di sini adalah 92,671. Di sini tidak ada karena saya taruh di Excel, belum di copy ke sini. Sekian dari saya, mohon maaf bila kesalahan. Ya, terima kasih. Bisa langsung ke anggota kelompok ya. Baik, terima kasih. Nama saya Safira Salsabila dengan NIM 1506518006. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari pekerjaan saya untuk pekerjaan struktur. Pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk WBS atau Work Breakdown Struktur. Pada pekerjaan struktur ini terbagi menjadi 4, yaitu pekerjaan slope, ada pembesian backcasting pengecoran, pekerjaan kolom, ada pembesian backcasting pengecoran, ada pekerjaan balok, pekerjaan pembesian backcasting pengecoran, dan pekerjaan rangka atap. Saya tidak ada sopi-sopi karena rangka atap saya berbentuk limas. Selanjutnya langsung saja ke perhitungan di pekerjaan slope. Gambar dana slope yang ada di proyek perumahan Nusa Indah ini dapat dilihat pada gambar 1.13 di sini. Yang pertama, pada pekerjaan slope ini terdiri dari pekerjaan pembesian,
pengecoran, dan backcasting. Yang pertama ada pekerjaan pembesian. Pada pekerjaan ini, besi yang digunakan adalah besi dengan ukuran diameter 10 yang dipakai sebagai tulangan utama pada slope dan besi dengan ukuran diameter 8 yang digunakan sebagai sangkang pada slope. Detail slope dapat dilihat pada gambar di sini, yaitu lebarnya 150 dan panjangnya 200. Langsung saja ke perhitungannya. Untuk tulangan pokok D10-nya, panjang slope ini adalah 63,25 meter dengan banyak tulangan utamanya adalah 4 buah, sehingga untuk jumlah tulangan pokoknya adalah 253 meter. Lalu waste materialnya adalah 5%, sehingga untuk waste materialnya ini adalah jumlah tulangan pokok dikali 0,05 yaitu 12,65 meter. Lalu ada total akhir tulangan pokok yaitu 265,65 meter, dan panjang satu batang di pasaran ini adalah 12 meter, sehingga untuk jumlah batangnya adalah total akhir tulangan pokok dibagi 12, yaitu 22 batang, sehingga untuk volume berat tulangan pokok D10 ini adalah 172,7, di mana jumlah batang dikali berat jenisnya yaitu 7,40 kg. Lalu ada sangkang polos D8. Total panjang slope tadi adalah 63,25 meter dengan panjang sangkangnya 67 cm. Lalu jarak antar sangkangnya yaitu 15 cm. Dan total kebutuhan sangkang ini, panjang slope dibagi jarak antar sangkang, dapat hasilnya 422 buah. Lalu total panjang sangkangnya itu 283 meter. Total kebutuhan batangnya itu 24 meter, sehingga untuk volume sangkang D8 polosnya adalah berat jenisnya dikali dengan total panjang sangkang dapat hasilnya 112 kg. Selanjutnya ada pekerjaan backcasting slope. Pada pekerjaan backcasting slope ini terdapat dua sisi yang ditutupi dengan backcasting, yang yaitu sisi samping slope. Untuk perhitungannya, pertama pada perumahan Nusa Indah ini ada pertemuan L-nya sebanyak 6 buah dan pertemuan T-nya sebanyak 8 buah. Lalu lebar kolomnya 0,15 dan tingginya 0,2. Sehingga untuk jumlah panjang slope yang dipasang pada kedua sisi adalah 126,5 dan banyaknya pada pertemuan L adalah 1,8 meter, lalu banyaknya pada pertemuan T 4,5 meter, sehingga untuk setelah ditotal dapat hasilnya 120,65 meter. Sehingga untuk volume backcasting adalah total panjang backcasting dikali tinggi backcasting slope, yaitu 24,13 meter persegi. Selanjutnya itu pekerjaan pengecoran slope. Di sini dapat dilihat detailnya, lebarnya 150 dan tingginya 200. Untuk rumus volume pengecoran slope yaitu tinggi slope dikali lebar slope dan dikali panjang slope tadi yaitu 63,25. Dapatlah hasilnya 1,8975 meter kubik. Lalu selanjutnya ada pekerjaan kolom. Pada pekerjaan kolom pembesian ini sama, terdapat dua ukuran diameter 10 yang digunakan sebagai tulangan utama dan besi dengan ukuran 8 yang digunakan sebagai sangkang pada kolom. Jumlah kolom pada rumah Nusa Indah ini 15 buah dengan tulangan satu kolomnya itu 4 buah, lalu tinggi kolomnya 300 cm dan dimensi kolomnya 15 x 15 cm dan jarak sangkangnya 15 cm. Langsung saja ke perhitungannya. Jumlah tulangan pokoknya itu adalah 1.200 cm untuk satu tulangan dan untuk satu kolom, dan untuk 15 kolomnya yaitu 18.000. Dan waste materialnya ini 5% untuk 15 kolom 160 cm. Lalu total akhir tulangan pokoknya 200,6 meter untuk 15 kolom. Panjang satu batang di pasaran ini adalah 12 meter. Sehingga untuk jumlah batang pada total 15 kolom yaitu 16,8 batang. Dan yang terakhir adalah volumenya, itu hasilnya adalah jumlah batang dikali berat jenis, dapatlah hasilnya 122 dikali 122,85 kg. Lalu ada volume pembesian untuk sangkang polos D8. Panjang sangkangnya ini adalah 57 cm, jarak antar sangkangnya 60 cm,
total kebutuhan sengkangnya itu jarak antar sengkang dibagi panjang kolom, maaf tadi jarak antar sengkangnya 15 cm. Sehingga untuk total kebutuhan sengkangnya jarak antar sengkang dibagi panjang kolom itu 0,9 buah. Sehingga untuk total panjang sengkangnya pada setiap kolom, pada seluruh kolom yaitu 8,520 dan total kebutuhan sengkangnya yaitu 0,710. Sehingga untuk volume sengkang dari 8 polos ini adalah 3,355 kg. Selanjutnya ada pekerjaan backcasting kolom. Diketahui yaitu tinggi kolomnya 300, lebar kolomnya 15 cm, jumlah kolomnya 15, dan tinggi balok dan slope-nya 0,2 meter. Sehingga untuk tinggi bersih kolomnya adalah tinggi kolom dikurang tinggi slope dikurang tinggi balok, yaitu 2,6 meter. Sehingga untuk volume backcasting satu kolom yaitu 1,56 meter persegi, dan untuk seluruh kolomnya itu 23,4 meter persegi. Lalu ada pengecoran kolom dapat dilihat di sini untuk ukuran dan detailnya yaitu 150 x 150 dan tinggi bersih kolomnya ada 260 cm. Sehingga untuk volume pengecoran satu kolom yaitu 0,0675 meter persegi. Lalu untuk volume pengecoran total dari 15 kolom adalah 0,87 meter persegi. Selanjutnya ada pekerjaan balok. Di sini terdapat denah balok dan juga dapat detail balok. Ukurannya adalah 150 x 200 cm. Oke. Panjang total slope-nya adalah 63,25 meter dan berat jenis besinya yang D10 ini adalah 7,8. Sehingga untuk jumlah tulangan pokoknya adalah 253 meter, lalu waste materialnya adalah 12,65 meter, total akhir tulangan pokoknya ini jumlah ditambah waste material adalah 265,65 meter, besi yang biasa digunakan pada pasaran adalah 12 meter, dan jumlah batangnya total akhir dibagi 12 yaitu 22 batang, sehingga untuk volumenya pada tulangan pokok D10 ini adalah jumlah batang dikali berat jenis yaitu 172,7 kg. Lalu untuk sengkang polos D8-nya adalah total panjang boloknya tadi yaitu 6.325 cm, panjang sengkangnya 67 cm, jarak antar sengkangnya 15 cm, dan total kebutuhan sengkangnya 422 buah, total panjang sengkangnya 283 meter, dan total kebutuhan sengkangnya itu 24 batang. Sehingga untuk volume sengkang D8 polos ini adalah 112 kg. Selanjutnya ada pekerjaan backcasting balok. Untuk pertemuan L-nya ini ada 6 buah dan pertemuan T-nya ada 8 buah. Lebar kolomnya 0,15 meter dan tinggi baloknya 0,2. Untuk jumlah panjang balok yang dipasang pada kedua sisi itu totalnya adalah 126,5 meter dan banyaknya pertemuan pada L adalah 1,8 meter dan pada pertemuan T adalah 4,5 meter sehingga totalnya 120,65. Sehingga untuk volume backcastingnya ini pada balok adalah 24,13 meter persegi. Selanjutnya ada pengecoran balok dengan ukurannya adalah 150 dikali 200, panjang baloknya 63,25 sehingga untuk volume pengecoran balok ini adalah 1,8975 meter kubik. Yang selanjutnya ada pekerjaan rangka atap baja ringan. Rangka atap baja ringan ini pada rumah ini menggunakan kuda-kuda baja ringan tipe canai dengan ukuran 75 x 75 x 0,3 cm. Dan bentuk kuda-kuda ini adalah 5, terus ada 2 sisi. Yang ini yang sisi pertama, ini jumlah kuda-kudanya ada 7 dan sisi yang kedua itu ada 3. Di sini ada detailnya, detail untuk gambar kuda-kudanya yang kuda-kuda 1 dan kuda-kuda 2. Dan di sini ada tampak depan untuk atap tersebut. Sini saya menghitung untuk total panjang baja ringannya ini. Untuk kuda-kuda pertama yaitu ada 188,685 meter dan kuda-kuda kedua 44,295 meter. Sehingga untuk total kedua kuda-kuda ini adalah 232,98 meter. Lalu untuk perhitungan volumenya adalah panjang kali lebar, yaitu volume rangka atap yang pertama adalah 54 dan volume rangka atap yang kedua adalah 14,2 meter persegi, sehingga untuk total volume kuda-kuda tersebut adalah 68,2 meter persegi. Baik, selanjutnya di sini ada daftar harga untuk material dan upah bangunan. Di sini adalah untuk upah dari 2020 daerah DKI Jakarta, lalu untuk daftar harganya ini ada daftar harga material bangunan tahun 2020 daerah DKI Jakarta.
Selanjutnya adalah analisa harga satuan. Untuk pekerjaan pembesian ini, pembesian pada sloof, balok, dan satu lagi itu adalah kolom sama semua AHS-nya. Yang beda hanya ada di backcasting. Untuk backcasting sloof 291,344.000 dan pengecorannya 1.135.800. Lalu pada kolom backcastingnya adalah 433,702.000, pengecorannya 1.135.800. Lalu pada balok backcastingnya totalnya adalah 442.702.000 dan pengecorannya adalah 1.135.800. Lalu untuk AHS pekerjaan rangka atap bat jaringan ini totalnya adalah 327.752. Sehingga untuk BOQ atau bit of quantity untuk pekerjaan struktur ini setelah ditotalkan keseluruhannya, volume dikali dengan harga satuan tadi yang dihitung pada AHS, dapatlah hasilnya Rp68.241.041. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Ya, baik. Sudah semua. Untuk saya beri masukan itu gambar. Nanti gambar dilengkapi lagi, terus jangan lupa dikasih keterangan gambarnya. Terus di perhitungan besi untuk panjang tulangan utama dan panjang sengkang itu ditambah lagi panjang tekuk ya. Ada yang tahu panjang tekuk berapa, Dek? Oke, nanti dicari ya. Dan ada yang tahu jarak antar kuda-kuda tidak? Ada yang tahu jarak antar 3 meter kuda-kuda? Tidak. Ya, gimana Desi? 3 meter bukan, Bang? Setiap 3 meter. Ya, Desi referensi dari mana 3 meter, Desi? Setahu saya. Nggak tahu. Tidak boleh seperti itu, Desi. Yang lain ada yang bisa jawab? Tidak, Bang. Sebenarnya saya juga masih bingung buat perhitungan kuda-kuda sama rangka atap. Karena untuk perhitungan kuda-kuda itu macam-macam ya. Ada yang pakai baja, ada yang pakai kayu, dan itu jaraknya juga berbeda. Terus saya juga nggak tahu, tadi kurang menyimak ya, apakah di rangka kuda-kudanya Safira itu ada ikatan angin tidak? Belum, nggak tahu. Tidak. Itu untuk Tidak, mengikat antar kuda-kuda. Dan untuk semuanya itu berapa panel yang dibutuhkan untuk satu kolom ukuran 15 kali 15? Berapa panel? Ada yang bisa jawab? Mungkin 4, Bang. Kenapa 4, Desi? 4 atau 2 bisa juga. Jadi 2 atau 4? 4. 4. Kenapa 4, Desi? Karena setiap sisinya itu dikasih panel, Bang, biar kuat. Untuk yang lainnya bagaimana? Apakah backcasting kolom yang berukuran 15 kali 15 itu membutuhkan 4 panel? Enggak, Bang. Ya, bagaimana Ilham? Tadi kan panel itu kan buat kolom ukurannya itu lebih besar, yaitu 20 kali 20 gitu, Bang.
Jadi untuk kolom utama. Kalau 15x15 kan tuh kayak kolom praktis, jadi nggak perlu. Jadi berapa panel yang dibutuhin, Ilham? Untuk Packaging kolom ukuran 15x15. itu bang, saya baru masuk bang. Ntar, bukan panel kali ya bahasanya ya. Apa sih? Yang samping-sampingnya gitu. Triplek. Iya, panel tripleknya itu butuh berapa sisi? Oh, 4. 4. Ya udah. Yang lain bagaimana? Untuk Safira, Noviani, 4 bang. Sama Bang 4 juga. 4. Oke, ya dibenarkan ya. Jadi menurut saya untuk kolom ukuran 15x15 itu hanya membutuhkan 2 panel karena ukurannya kan 15x15 dan tebal dinding juga 15. Jadi tidak usah memakai sampai 4 panel. 2 panel juga cukup untuk sisi luar dan sisi dalam. Karena untuk proyek kecil seperti ini, pengecoran kolom tuh dibarengi dengan pemasangan dinding. Ada yang baru tahu kalau pengecoran kolom dibarengi dengan pemasangan dinding? Halo? Ya, baru tahu. Iya Bang, baru Baru tahu. bang. Saya Baru Pak. tahu. Oh ya, untuk ada 2 hal lagi. Enggak, 1 hal sih. Itu kalian tidak menghitung besi untuk hubungan dari pondasi ke sluh dan dari kolom ke pasangan dinding. Itu ada yang disebut angkur atau stek. Itu biasanya panjang besinya tuh kurang lebih 10 cm. Nah, itu dihitung juga tuh. Nah, untuk perhitungannya masuk di pekerjaan mana? Ada yang bisa jawab? Arsitektur. Di sini ada yang paham nggak maksud saya stek atau angkur ini? Ya, paham. Untuk apa, Ilham? Bisa diulangi? Untuk angkur itu dari pondasi ke mana? Ke kolom. Kemudian dari dinding ke kolom itu untuk apa ya? Sebagai penyangga gitu, biar kuat gitu. Oke, baik. Yang lainnya ada yang bisa menambahkan? Mengulangi apa yang tadi saya jelaskan? Yang tadi Bang, yang untuk menyambungkan antara pondasi dengan kolom, Ya, ya dibutuhkan angkur. oke, Untuk terima merakit. kasih. Oke, baik, terima kasih Noviani. Ya, yang lain ada yang mau jawab? Sama bang, pemasangan angkur untuk dari dinding. Pondasi ke dinding. Oke. Desi, bagaimana Desi? Iya Bang, angkur buat ngaitin dari pembesian kolom ke pondasi. Berarti harus ada perhitungannya ya, teman-teman semuanya ya. Itu Berarti biasanya di... pakai D10 pada 8 sih bang. Ah? Biasanya tuh buat stek itu pakai D10 pada 8. Gimana? Iya. Kurang jelas suaranya. Diameternya itu biasa pakai D10 pada 8 buat stek itu. Untuk stek bebas sih menurut saya mah, karena itu sifatnya bukan struktural, dia sifatnya untuk mengikat. Jadi mau pakai diameter 8 maupun 10 tidak masalah. Tapi untuk penyambungan kolom, penyambungan balok, kan ini nggak ada balok, adanya ring balok ya. Itu harus ada perhitungannya juga. Jadi kalau di sambungan kolom atau tulangan balok itu ada batas minimum berapa D sambungannya itu. Ya, ada yang ditanyakan lagi?
Bang. Oke, terima kasih Ilham. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, langsung ditutup aja. Ya, Baik, terima kasih. kasih Bang. Sekian dari penjelasan kelompok 4. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.